Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kehidupan yang dalam keadaan aman, sehat, damai, dan mudah-mudahan berkah dan sejahtera. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu demikian cepat berlalu sehingga sekarang kita sudah ada di akhir tahun, tanggal 10 ya, Desember 2020. Dalam hadis tadi saya katakan yang diriwayatkan oleh banyak perawi bahwa kita disuruh oleh Rasulullah SAW hidup di dunia ini hendaklah sikap kita seperti gharib, orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hendaklah kita menjadi orang yang hidup di dunia ini punya perasaan seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang menyeberang jalan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita jangan merasa kita ini mau hidup selamanya di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal ternyata. Di dunia ini adalah tempat meninggal. Perjalanan kita masih panjang sekali, entah berapa ribu tahun, yang jelas tidak terbatas. Yang namanya perjalanan itu tentu memerlukan bekal. Kita sama-sama tahu kalau kita mau bepergian ke satu tempat pasti harus membawa bekal. Semakin jauh tujuan yang akan kita tempuh, maka semakin banyak pula bekal yang harus kita bawa. Sedang perjalanan ini sendiri, kehidupan ini sendiri merupakan perjalanan yang panjang sekali. Namun perjalanan hidup yang panjang ini Allah hanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mencari bekal hanya di dunia ini saja. Ini yang masalah, bukan masalah sebenarnya, ini tantangan bagi kita. Perjalanan yang panjang sekali, tapi Allah telah memutuskan mencari bekalnya hanya di dunia saja. Sedang di dunia ini hanya sebentar. Ini yang mesti harus kita pikirkan. Perjalanannya panjang tidak terkira, tetapi waktu yang Allah berikan untuk kita dalam rangka mencari bekal itu hanya di dunia ini saja. Yang mana hidup kita di dunia kadang ada yang nggak nyampe tua, maka kita bersyukur sampai seusia ini pun, dan mudah-mudahan masih dikasih panjang usia untuk mencari bekal sebanyak-banyak. Maka bagi orang yang cerdas mestinya berpikir begini, ya Allah, ini perjalanan panjang, sementara waktu untuk mencari bekal terbatas. Bagaimana saya mesti melakukan sesuatu yang menghasilkan bekal yang panjang, bekal yang banyak.
Bagaimana kita punya upaya, punya trik agar kita melakukan sesuatu itu kita lakukan selama hidup yang sebentar ini, tapi pahalanya besar, bekalnya jadi banyak nanti. Ini yang mestinya harus kita pikirkan. Saya sendiri suka berpikir begitu. Waktu yang pendek ini bagaimana menghasilkan pahala yang banyak. Untung para ulama telah memberi kabar kepada kita. Ada beberapa cara, paling tidak 2 cara lah. Ada 2 cara, yang mana cara itu kalau kita tempuh dalam waktu yang sedikit ini, hidup kita yang sebentar ini, kalau kita lakukan cara itu, maka pahala kita menjadi banyak sekali. Cara yang pertama adalah hendaknya kita selama hidup ini harus membawa sifat sabar. Selama hidup ini kita harus menyertakan di dalam hidup kita ini sifat sabar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hendaknya selama kita hidup ini kita jangan sampai lepas dari akhlak yang baik. Jadi dengan 2 cara ini hadirin yang berbahagia, insya Allah hidup yang sebentar mendapatkan hasil yang banyak. Pertama, sabar. Hidup kita ini harus sabar. Karena hanya dengan sabar ini pahala yang Allah berikan, janjikan akan tidak terbatas. Dalam satu ayat dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini ayat ini yang membuat saya senang. Dengan sabar ini, hidup ini kita lalui dengan kesabaran, sabar dalam menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan, sabar. Maka pahala orang sabar ini dijanjikan akan dipenuhi oleh Allah sebanyak tanpa batas. Artinya kalau kita hidup dengan penuh kesabaran, pahala kita bisa tidak terbatas. Sehingga meskipun usia kita sedikit, tapi kita dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini kita sabar, pahala kita akan tidak terbatas. Sabar tentu kita tahu ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Ini semuanya harus sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti kita taat. Ini kan perlu kesabaran. Taat kepada Allah perlu sabar. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah, ini penting sekali. Siapapun, bukan hanya anak muda, siapa saja, ya, terutama pejabat juga, dalam menahan, ya, dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, jangan sampai melakukan hal itu. Sabar. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ini hidup ini selalu banyak musibah. Dengan kesabaran ini maka pahala kita akan tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini trik pertama agar kita umur yang pendek tapi pahalanya banyak. Trik yang kedua adalah jangan sampai kita selama hidup ini lepas dari akhlak yang baik. Hiduplah dengan akhlak yang bagus. Karena dengan akhlak yang bagus pahalanya akan berlimpah. Dalam satu hadis dikatakan, "Ma min syai'in yudha fil mizan afdalu min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu yang diletakkan di satu mizan timbangan amal yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Artinya kalau orang akhlaknya bagus, pahalanya tidak terbatas, tidak tertandingi. Akhlak yang bagus. Dalam satu hadis dikatakan lagi, "Innar rajul la yudriku bi husnil khuluqi darajatas shaim al-qaim." Ini hadis ini menyenangkan sekali. Innar rajul, sesungguhnya seorang laki-laki, la yudriku bi husnil khuluqi, dengan dia berakhlak baik mampu mencapai darajatas shaim al-qaim. Dia mampu mencapai derajat seorang yang sering puasa dan sepanjang malam sholat qiyamul lail. Dengan akhlak yang bagus dunia. Dengan akhlak yang bagus kita mendapatkan pahala seperti orang yang puasa di siang hari, tahajud di malam hari. Dengan akhlak yang bagus. Maka ini berbahagia dalam usia kita yang entah berapa hari lagi,
jagalah kesabaran kita dan jagalah selalu akhlak yang bagus. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan jamaah sekalian bisa mengamalkan juga. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.